Pernah nggak kamu sadar para wanita mengeluh tentang pria? Pria yang dingin, pria yang nggak peka, pria yang cuma peduli fisik, pria yang nggak mau komitmen. Tapi, gimana kalau aku bilang wanita lah yang menciptakan tipe pria yang mereka benci itu? Kedengarannya gila, nyaris kayak teori konspirasi psikologis. Tapi tenang, jangan buru-buru marah dulu. Karena setelah kamu lihat pola ini, kamu bakal ngerasa kayak, anjir, jadi selama ini kayak gini cara sistemnya bekerja? Dan kalau kamu cewek, kamu mungkin bakal ngerasa nggak nyaman. Karena fakta ini agak nusuk, tapi tetap kamu nggak bisa mendebatnya dengan logika. Dan kalau kamu cowok, video ini bisa bikin kamu melihat dirimu berbeda. Karena kebenaran pahitnya adalah pria hari ini dibentuk oleh ilusi yang wanita ciptakan. Dan wanita sekarang ketakutan menghadapi hasil ciptaannya sendiri. Tapi ini baru permulaan. Bagian yang paling gila ada setelah ini. Sebelum kita bongkar, coba jawab jujur. Siapa yang pria kejar saat remaja? Cewek yang paling baik atau cewek yang paling cantik dan sering dikejar banyak pria? Dan siapa yang wanita pilih saat remaja? Cowok yang paling setia atau cowok yang paling dingin, misterius, dan gak gampang didapetin? Stop di situ dulu. Karena dari sini terbentuk sistem tak terlihat yang perlahan membentuk psikologi pria. Dan sistem ini adalah alasan kenapa pria berubah dari nice guy yang polos menjadi cold-hearted player yang mereka benci. Tapi, kamu belum lihat bagian tergelapnya. Karena nanti, aku akan jelaskan gimana wanita secara tak sadar menciptakan ranking sosial yang membuat pria baik jadi tak terlihat, sementara pria manipulatif jadi pemenang dalam permainan cinta. Dan begitu pria sadar permainan ini, mereka mulai bermain lebih kejam dari yang wanita bayangkan. Dan di titik itulah, wanita mulai menangis. Padahal, mereka yang menciptakan arena pertarungan ini. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan kamu udah siap. Karena setelah ini, penyebab kenapa pria berubah nggak akan pernah kelihatan sama di matamu. Semua dimulai jauh sebelum pria punya uang, sebelum mereka ngerti arti power. Bahkan sebelum mereka tahu apa itu nilai, yaitu di masa SMP sampai SMA. Waktu itu, cowok cuma pengen disukai, pengen dianggap cukup, pengen jadi seseorang yang dipilih. Dan ada dua tipe cowok yang lahir di fase ini. Nice guy polos yang mikir, kalau aku baik, perhatian, setia, aku bakal disukai. Bad boy misterius yang nggak terlalu peduli tapi justru dikejar. Dan apa hasilnya? Cewek paling cantik di sekolah jarang milih cowok yang paling perhatian. Tapi, lebih sering jatuh ke cowok yang bikin mereka penasaran. Cowok yang gak gampang dimiliki. Cowok yang punya aura. Dan saat itu, tanpa kata-kata, pesan psikologis dikirim ke seluruh otak cowok. Kebaikan tidak dihargai, tantangan. Iya, nice guy mulai bingung. Mereka yang ngasih coklat, nanyain, udah makan belum? Ngasih perhatian, sering disamakan dengan tukang antar PR atau teman curhat. Sementara cowok dingin, yang nggak peduli kamu makan atau kelaparan, malah jadi obsesi. Dan di titik ini, sebuah kesadaran pertama muncul. Untuk mendapatkan cinta, aku harus jadi seseorang yang diidolakan, bukan seseorang yang selalu ada. Sejak itu, setiap penolakan membentuk luka. Dan dari luka, muncul pertanyaan, kenapa cewek lebih milih dia daripada aku? Dan jawaban yang pelan-pelan ditemukan para cowok di perjalanan remaja mereka adalah cewek suka tantangan. Cewek tertarik sama cowok yang punya value. Cewek lebih milih dia yang cuek selama dia menarik daripada dia yang perhatian tapi membosankan. Dan begitu cowok nice mulai paham sistemnya, mereka berubah. Tapi bukan jadi versi lebih baik. Mereka mulai meniru sistem yang mereka lihat berhasil. Mereka mulai jaga jarak. Nggak terlalu care, mulai menciptakan image dingin. Tapi ini baru surface. Karena masuk ke usia kuliah, game ini jadi brutal. Dan disinilah cowok mulai paham, dunia romansa adalah kompetisi sosial. Mereka mulai sadar kalau wanita punya ranking internal. Ranking tidak tertulis, tapi semua pria merasakannya. Tier atas, pria dominan, percaya diri, charming, kadang toksik tapi bikin candu. Tier tengah, pria biasa. Tier terbawah, pria terlalu baik tapi tidak diinginkan.
Dan semakin banyak pria menyaksikan tier ini, semakin keras mereka latihan, bukan untuk jadi baik, tapi untuk jadi layak diperebutkan. Dari titik inilah, nice guy mati. Dan lahirlah strategi. Dan satu hari, cowok yang dulunya selalu ditolak, sukses memainkan game ini. Dia mulai punya daya tarik. Dia mulai bisa bikin cewek ngejar. Dia mulai terbiasa menang. Tapi, saat pria menemukan power, dia nggak lupa sakit hati masa lalu. Dan inilah awal pria berubah jadi dingin. Bukan karena dia lahir begitu, tapi karena dia dilatih oleh luka. Dan luka itu diberikan oleh sistem sosial yang wanita ciptakan tanpa sadar. Tapi ini belum puncaknya, karena setelah pria menguasai game ini, mereka mulai bermain lebih licik. Dan disinilah wanita mulai mengeluh, kenapa semua cowok sekarang nggak serius? Kenapa cowok cuma mau main-main? Kenapa cowok takut komitmen? Jawabannya sederhana, karena mereka pernah mencoba mencintai dengan tulus, dan ditolak oleh sistem yang wanita beri penghargaan hanya pada pria tertinggi dalam ranking sosial. Tapi masih ada satu lapisan paling gelap dari semua ini. Bagian ketika pria akhirnya sadar bahwa yang wanita inginkan kadang bukan sosok baik, tapi sosok kuat, bahkan kalau itu berarti manipulatif. Dan saat pria belajar melakukan manipulasi emosional, dia menggunakannya untuk membalas dunia. Dan disinilah tragedi sebenarnya mulai. Ketika seorang pria yang dulu tak dianggap tiba-tiba jadi seseorang yang diinginkan, sesuatu terjadi di pikirannya. Awalnya, dia hanya bahagia, bangga, merasa akhirnya aku cukup. Tapi lama-lama ada bisikan halus di kepalanya. Kalau dulu mereka bisa menolak aku, kini akulah yang menentukan siapa yang layak mendapatkan aku. Dendamnya tidak selalu terlihat, tapi tertanam dalam. Dan dendam ini muncul dalam berbagai bentuk. Dia mulai ngeghosting tanpa rasa bersalah. Dia sengaja bikin cewek jatuh dulu, lalu pergi saat cewek mulai terikat. Dia pakai kalimat, aku bukan tipe cowok yang gampang percaya cinta, padahal sebenarnya dia hanya menikmati posisi dominan itu. Dan anehnya, beberapa wanita tetap jatuh padanya, karena sistem yang mereka buat sejak dulu mengajarkan mereka untuk mengejar pria yang sulit didapat. Sekarang bayangkan, pria yang dulunya baik, pria yang dulunya cuma pengen dicintai, kini menemukan bahwa semakin ia menahan emosi, semakin diinginkan. Semakin ia misterius, semakin dikejar, semakin ia tidak memberi kepastian, semakin banyak wanita bertahan berharap. Dan di titik ini, permainan jadi kecanduan. Cowok mulai sadar, kalau aku bisa membuat wanita ngejar, kenapa aku harus cepat memberi komitmen? Dia belajar memecah cinta jadi strategi, tunjukkan sedikit rasa, tarik dia masuk. Tarik diri, buat dia takut kehilangan. Ulang terus, sampai dia ketergantungan. Dan ketika wanita mulai menangis, bilang, kenapa kamu berubah? Dia menjawab dalam hati, aku tidak berubah, aku hanya belajar dari masa lalu. Tapi tunggu, semua ini belum tragedi penuhnya. Karena fase terburuknya bukan pria yang jadi dingin, bukan pria yang suka main-main. Fase tergelapnya adalah ketika pria sadar bahwa banyak wanita tidak benar-benar mencari kebaikan, tapi status. Mereka baru tunduk saat pria punya value. Mereka baru percaya saat pria sudah berharga di mata banyak wanita lain. Mereka baru jatuh saat pria jadi hadiah dalam persaingan sosial. Dan dari sini, pria tidak lagi mencari cinta. Mereka mulai mengumpulkan validasi. Semakin banyak yang jatuh, semakin kuat egonya. Karena dulu, egonya dihancurkan oleh penolakan. Kini, egonya dibangun dari penaklukan. Siklus balas dendam emosional pun terjadi, tanpa darah, tapi penuh luka batin. Dan wanita mulai mengeluh, laki-laki sekarang cuma main aman. Semua cowok takut serius. Kok nggak ada cowok yang mau berjuang? Jawaban pahitnya, karena mereka pernah berjuang. Dan dunia mengajarkan bahwa pejuang yang terlalu mudah memberikan hatinya hanya akan ditinggalkan. Tapi, mau tahu bagian paling ironis? Banyak wanita masih bilang, aku pengen cowok baik, tapi bukan yang terlalu gampang ditebak. Banyak yang bilang, aku mau cowok setia, tapi yang punya power dan bikin aku takut kehilangan. Dan pernyataan itu, secara tak sadar, tetap mendorong pria untuk menjadi sosok yang kuat, dominan, tidak bergantung secara emosional. Dengan kata lain,
Sistem ini terus berjalan, monster terus lahir, dan setiap monster pernah menjadi nice guy yang hancur. Dan sekarang pertanyaannya, apakah semua wanita salah? Apakah semua pria tidak punya pilihan selain berubah jadi dingin? Atau ada jalan keluar dari perang psikologis ini? Kita akan bahas di bagian selanjutnya, di mana kita bongkar bagaimana siklus kehancuran ini bisa dihentikan, dan apakah pria masih bisa mencintai tanpa takut kalah, serta apakah wanita masih bisa mencintai tanpa menciptakan kompetisi. Tapi aku penasaran, kalau kamu cowok, kamu pernah ngerasain metamorfosis ini? Kalau kamu cewek, kamu sadar tentang ranking sosial pria di kepalamu? Tulis di komentar, aku pengen baca semuanya. Setelah pria menemukan power, setelah dia tahu bahwa cinta bisa dimanipulasi, setelah dia sadar bahwa validasi dari banyak wanita bisa jadi candu, dia sampai di persimpangan. Persimpangan ini menentukan masa depan hidup emosionalnya. Jalan pertama, menjadi emotional predator. Jalan kedua, menjadi man with control, pria matang dengan kuasa atas dirinya, bukan korbannya. Tapi sayangnya, banyak pria berhenti di jalan pertama. Karena jalan pertama terasa lebih mudah, lebih instan, dan memberi kepuasan ego yang cepat. Di jalan ini, cinta bukan lagi komitmen, tapi permainan angka. Rasa sayang bukan lagi ketulusan, tapi alat kontrol. Hubungan bukan lagi koneksi emosional, tapi hierarki dominasi. Pria menggunakan dingin sebagai tameng, menggunakan misteri sebagai jebakan, menggunakan ambiguitas sebagai mata kail. Dan yang lebih kejam, dia memakai luka masa lalunya untuk membenarkan tindakan toksiknya. Dulu aku disakiti, sekarang aku yang mengendalikan. Dan hasilnya, dia selalu menang, tapi tetap merasa kosong. Karena semakin banyak hati yang dia hancurkan, semakin jelas bahwa semua itu tidak pernah cukup menebus rasa tidak berharga yang dulu dia rasakan. Di jalan kedua, hanya sedikit pria yang berani melangkah. Ini bukan jalan yang penuh penaklukan, ini adalah jalan penguasaan diri. Pria yang memilih jalan kedua berkata dalam hati, "Aku tahu sistemnya, aku tahu cara memainkannya, tapi aku tidak akan dikendalikan oleh rasa balas dendam yang diciptakan masa laluku." Dia tetap kuat, tetap punya value, tetap tidak gampang goyah. Tapi dia tidak lagi bermain demi menghancurkan. Dia memilih tulus, bukan dari kelemahan, tapi dari kekuatan. Di level ini, dia tidak mengejar cinta, tapi dipilih karena dirinya solid. Dia tidak memanipulasi, tapi menentukan standar. Dia tidak takut ditolak, karena dia tidak lagi bergantung pada validasi. Karena dia sudah tahu, value tertinggi pria bukan kemampuan mendapatkan banyak wanita, tapi kemampuan tetap tenang, bahkan ketika banyak wanita menginginkan dia. Dan di titik ini, wanita mulai melihat perbedaan nyata. Wanita yang matang mulai sadar, pria predator terlihat menarik, tapi pria yang berkuasa atas dirinya jauh lebih menakutkan karena dia tidak bisa dipermainkan. Dia bukan nice guy yang desperate, dia bukan player yang penuh ego. Dia adalah pria yang memilih cinta, bukan karena dia butuh, tapi karena dia ingin memberi dengan sadar. Dan pria seperti ini tidak diciptakan oleh wanita. Dia ditempa oleh pelajaran keras, tapi memilih melampaui luka itu. Tapi sekarang, pertanyaannya pindah ke kita. Apakah pria berani meninggalkan ego balas dendam? Apakah wanita bisa berhenti menciptakan kompetisi sosial demi pengakuan diri? Atau siklus ini akan terus berjalan, menciptakan lebih banyak predator emosional? Kita tinggal punya satu bagian lagi. Bagian penutup, konklusi brutal yang bikin semua orang bertanya ulang. Selama ini, siapa yang sebenarnya bermain dengan siapa? Dan bisa jadi endingnya bukan tentang pria versus wanita, tapi manusia versus luka batin mereka sendiri. Sebelum lanjut ke final, subscribe dulu kalau belum, karena endingnya bakal bikin kamu mikir ulang tentang seluruh game hubungan ini. Dan tulis di komentar, kalau dikasih pilihan, kamu pilih jadi predator atau penguasa atas diri sendiri. Pada akhirnya, ini bukan tentang menyalahkan wanita, bukan tentang memaklumi pria. Ini tentang sebuah arena yang secara diam-diam dibangun oleh kebutuhan manusia akan pengakuan. Wanita ingin merasa diinginkan, pria ingin merasa cukup, dan dalam perjalanan itu terjadi seleksi sosial yang tanpa sadar menciptakan pemenang dan korban. Pria yang dulu baik tapi tak terlihat,
berubah menjadi dingin tapi berpengaruh. Wanita yang dulu mengejar sosok kuat dan dominan, berakhir takut pada pria yang tidak bisa mereka kendalikan. Semuanya ironis, seolah cinta berubah jadi kompetisi, di mana yang menang justru merasa paling kosong. Karena monster yang kini ditakuti, dulu hanyalah anak polos, yang menangis diam-diam karena merasa tidak cukup menarik untuk dipilih. Dan mungkin, di balik setiap player dingin, ada seorang remaja yang dulu berkata dalam hati, "Suatu hari aku akan berhenti kalah." Dan sekarang, kita berdiri di persimpangan yang sama. Apakah kita terus menciptakan game ini? Apakah kita tetap mengukur cinta dengan ranking sosial, atau kita memilih melihat seseorang bukan sebagai hadiah dalam kompetisi, tapi sebagai jiwa yang sama-sama pernah kalah? Karena cinta yang paling kuat bukan lahir dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa aman yang membuat seseorang tidak ingin pergi. Dan mungkin, pria tidak perlu menjadi predator untuk dianggap berharga. Wanita tidak perlu menciptakan ranking untuk merasa diinginkan. Tapi semua itu hanya terjadi ketika kita berhenti mencintai dengan ego dan mulai mencintai dengan kesadaran. Sekarang aku mau tahu pendapatmu. Apakah pria memang berubah karena wanita? Atau ini semua hanyalah cermin luka dalam diri manusia yang ingin merasa cukup berharga untuk dipilih? Drop pendapatmu di komentar. Aku baca semuanya. Dan kalau video ini bikin kamu mikir, subscribe sebelum algoritma menarikmu ke video lain dan melupakan refleksi ini. Karena ini baru satu dari banyak realita emosional brutal yang akan kita bedah lebih dalam. Sampai ketemu di video berikutnya, di mana kita gali luka, bukan untuk membuatnya berdarah, tapi untuk akhirnya menyembuhkannya. This is Stoic Strategies. Sign out.